Belum. Udah. Iya. Berbahagialah perempuan ibu yang telah mengandung kau, yaitu Maria, dan yang telah menyusui kau, yaitu Maria. Dan orang itu berkata kepada Yesus, begitu. Nah, sekarang di situ berarti Maria mengandung, berarti Maria melahirkan Yesus, Maria juga melahirkan Bapa. Maria menyusui Yesus, berarti Maria menyusui Bapa. Nah, di mana kekuasaan Tuhanmu, Dek? Kuasa Tuhanmu di mana? Kuasa Tuhan kan dia menjadi Ya. manusia, berarti dia berarti dalam konsep manusia itu berarti menyusui ya. Gimana? Iya, dia di mana kekuasaan Tuhanmu, Dek? Berarti dia nggak ada kuasa dong. Hah? Dia nggak bisa ciptakan susu. Buktinya dia menyusu. Inilah. Kan dia menjadi manusia, kan dia jadi manusia. Jadi manusia berarti dari konsep manusia seperti biasa, dia menyusui, dia dibesarkan. Pada saat Yesus membangkitkan orang mati itu bukan waktu jadi manusia. Nah, inilah akal Pak. Pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, emangnya Yesus itu bukan waktu manusia nih. Nah, coba pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, itu dia udah jadi Tuhan apa belum? Apa yang jadi permasalahan kalau dia menyusui? Permasalahannya Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus tidak ada kuasa. Sebagaimana tadi ayat yang sudah kubacakan kepadamu. Udah jelas-jelas Kak, kuasa Yesus itu banyak sekali dalam Al-Quran. Mana kuasanya, deh? Di mana kuasanya? Cuma salah satunya dia menyembuhkan orang buta. Dia Nah, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. membangkitkan orang mati. Enggak, gimana enggak Yesus itu Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oke lah Kak, kita ikutin dulu perkataan. Ya, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Betul lah yang dibilang Kakak, itulah Yesus itu menurut versi Kakak. Ku ikutin utusan Allah. Berarti Yesus itu otomatis punya kuasa. Gimana kalau dia nggak punya kuasa? Nggak mungkin dia membangkitkan orang mati. Nah, dia diberikan kuasa oleh Bapa. Kan dia punya kuasa berarti. Dia punya kuasa berarti. Oke. Yesus tidak ada kuasa. Yohanes 5:30. Dia diberikan kuasa oleh Bapa. Nah, Bapa ini siapa? Ketika dia diberi kuasa, berarti dia punya kuasa. Ya, Bapak yang berikan kuasa siapa, deh? Bapak ini siapa? Mau siapapun itu. Bapak ini, saya tanya, Bapak ini siapa? Kita muter-muter nanti Kak. Kalau Nah, bukan muter. Tadi kau mengatakan Yesus adalah Bapa. Sementara Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Bapak ini siapa? Tuhan Yesus. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas diri. Nah, kan berarti dia memberikan kuasa kepada diri sendiri. Berarti dia memberikan kuasa kepada diri sendiri. Oke lah, kita ikutin lah. Berarti Yesus ini dalam Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku, kata Yesus. Nah, dia gak dapat berbuat apa atas diriku. Tapi di dalam dirinya kok bilang ada Bapa, kok bisa dia gak dapat berbuat apa-apa? Bapak kemana, deh? Bapak kemana? menurut versi Kakak dulu, kan udah aku ceritakan dulu. Menurut versi Kakak, Bapak ini siapa? Bapak ini adalah Tuhan, Yesus adalah utusan. Nah, bukan versi saya, tapi versi Bible-mu. Ada dalam Bibelku kayak gitu. Nah, Itu Yohanes 17:3, mak dibantahnya Bible-nya. Yohanes 17:3, kau baca siapa itu Yesus? Yohanes 17:3. Dalam konsep kami, Alkitab itu nggak boleh Kau baca dulu Yohanes 17:3, dek, siapa itu Yesus? Oke lah, kita ikutin lah Kak. Oke, itu Bapak Ikutin, baca dulu. Baca Gila. Yohanes 17:3, siapa Yesus? Yohanes 17. Nomor 3. Buka dulu, Pe. Yohanes 17 ayat. Siapa itu Yesus? Tema ini Tep-tep layar saudaraku, biar kenceng. Itu loh orennya di tep-tep lah, biar kuat rumah kita. Woy. Tep-tep layar dulu, biar kuat rumahnya, saudara-saudaraku. ayat 2 kan Kak? 3, dek. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Nah, si Yesus siapa di situ? Yesus Oke lah. siapa?
utusan. Yesus utusan. Lalu siapa Bapa? Matius 11:25. Buka. Matius 11:25. Iya, siapa itu Bapa? Pada waktu ia berkatalah Yesus, pada waktu itu berkatalah, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sendiri. Nah, siapa di situ Tuhan langit dan bumi? Siapa di situ Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Aku Aku bersyukur tanya, siapa di situ Tuhan langit dan bumi? Bapa. Nah, jelas. Di dalam Yohanes 17:3 siapa utusan? Tuhan Yesus. Nah, itu apa lagi? Kita ikutin ya Pak. Ini saya mau ikutin kakak, nggak mau membantah. Kau mau ngikutin aku kemana deh? Aku gak kemana-mana, aku di sini loh. Kau mau ikutin aku kemana deh? Aku gak kemana-mana loh. Aku di sini aja loh deh, bersamamu deh, menemani kau. Silakan bantah deh. Oke. Yesus tidak ada kuasa itu kan, berarti nggak mungkin. Yohanes 5:30 baca deh. Iya, aku bukan siapa. Iya, aku ngerti kan. Yo, aku udah baca. Yesus tidak ada kuasa. Kalau dia tidak ada, itu pertanyaannya. Berarti, contohnya lah kak. Tuh, kakak Bapak, ini konsepnya lah. Aku Yesus. Kakak kasih sama saya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Berarti saya punya kuasa dong. Saya punya kekuatan. Ya, kamu punya kuasa. Nah, kuasa kamu itu kamu dapat dari mana? Oke, dari kakak. Ya udah. Kenapa kakak bilang? Berarti yang Tuhan siapa? Yang Tuhan siapa? Yang Yang Tuhan yang diberikan kuasa atau yang memberikan kuasa? Yang Tuhan siapa? Enggak, kita baca. Siapa yang Tuhan yang diberikan kuasa atau yang memberikan? Siapa yang kuasa? Memberikan. Siapa yang... Nah tuh, berarti itu yang memberikan adalah Tuhan. Ya udah clear. Enggak clear. Berarti saya punya kuasa, saya menyembuhkan orang mati. Iya, kau punya kuasa di dalam Matius 24 ini. Ku kasih ayatnya deh. Kau kan gak tahu ayat. Ku kasih ayatnya. Matius 28 nomor 18. Iya, bacalah. Di situ Yesus diberikan kuasa. Baca deh. Jelas. Yesus diberikan kuasa. Baca. Matius 28 nomor 18. Baca. Yesus diberikan kuasa, ya. Iya. Iya kan? Iya, Yesus diberikan kuasa. Matius 28 nomor 18 baca. Berarti dia punya kuasa. Baca dulu Matius 28 nomor 18 baca. Dia diberi kuasa. Berarti dia punya kuasa dong. Iya, dia punya kuasa. Tapi yang Tuhan siapa? Yang Tuhan yang memberikan apa yang diberikan? Ini lagi ku ikut, berarti iya ya Tuhan itu yang. Iya, kada ku iyakan loh deh. Iya, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku, kata Yesus. Segala kuasa diberikan kepadaku. Ku kasih ayatnya Matius 28 nomor 18 baca. Matius, baca aja dulu, baca. Yesus diberikan kuasa. Iya. Tahu. Ya udah, Yesus diberikan kuasa. Iya, ketika dia diberi kuasa berarti dia punya kuasa dong. Iya, dia punya kuasa. Iya, kuasanya dari siapa? Intinya dia punya kuasa kan? Iya, dia punya kuasa. Kuasanya dari siapa? Kenapa ini judulnya Yesus tidak ada kuasa? Kok malu kok ngaku? Iya, dia punya kuasa nih karena dia diberikan kuasa. Nah, yang memberikan kuasa siapa? Bapa. Nah, udah jelas. Iya, berarti dia punya kuasa. Berarti yang Tuhan siapa? Berarti dia punya kuasa kan? Enggak itu. Iya, dia punya kuasa. Yang Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kok di mana? Berarti yang diberikan kuasa ini lebih hebat daripada yang memberikan kuasa. Udah dijelaskan tadi kau Bapak Tuhan. Iya, Yesus diberikan kuasa. Ku kasih lagi ku ayatnya. Matius 28 nomor 18. Ku kasih lagi ayatnya. Itu isinya.
segala kuasa diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga. Itu kata Yesus. Segala kuasa diberikan kepadaku, kata Yesus. Berarti dia diberikan kuasa. Yang memberikan kuasa siapa? Bapa. Berarti siapa Tuhan? Bapa. Dalam Matius 11:25 jelas memang Yesus tidak ada kuasa. Yohanes 5:30 dia diberikan kuasa. Matius 18 nomor 2, Matius 28 nomor 18. Udah kuiyain iya, karena dia diberikan kuasa. Maka baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, baca. Udah jelas di Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, baca. Berarti Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri. Betul. Udah dijelas di Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Di mana datang Yesus adalah Bapa? Tadi udah jelas. Kau sudah mengakui Yesus itu diberikan kuasa dan yang memberikan adalah Bapa. Kau juga mengakui Tuhan itu Bapa. Kau lari pula ke Yesus. Kubacakan kok Kisah Para Rasul 2 nomor 22 ya. Gak bisa kok ini. Ku besarkan ini. Ya, ku buka teman-teman. Saudara-saudara sekalian. Dengar nih ya, benih. Nih ya teman-teman ya. Hai orang-orang Israel, kata Yesus ini ya. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus. Ini Yesus ya. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan ya. Nih, seorang yang telah ditentukan Allah. Ini ya, seorang yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepada dengan kekuatan ya, dinyatakan kepada dan kekuatan ya, dan mujizat nih. Mujizat Yesus itu dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan. Dengar baik-baik. Dengar Allah. Yang melakukan ya. Yang melakukan Allah dengan perantara dia. Siapa dia itu? Yesus. Saudara-saudara, selamat datang di kebenaran. Udah? Jelas. Berarti yang mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah yang melakukan Allah, perantaranya Yesus. Jelas. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Selamat datang dekku di kebenaran. Ya, ada katanya. Sebelumnya katanya agama Kristen. Awal lagi dek. Sebelumnya agama kakak ini Kristen. Iya dekku. Udah tobat kakak menuhankan anak orang dek. Kali Kak. Udah tobat kakak menuhankan anak orang dek. Makanya dulu makanya kok ngeyel kayak gini. Ku maklumin karena aku juga sama lah dulu kayak kau, tapi pada akhirnya aku sadar. Aku maklumi, udah masuk, udahlah. Bukan jangan maklumi saya, Kak. Saya maklumi kakak. Loh, kau pula yang maklumin aku. Emang kau udah pernah Islam? Kalau kau memaklumin aku berarti kau pernah Islam. Nah, kalau aku memaklumi kau wajar karena aku pernah Kristen. Gimana sih? Kakak maklumi saya kenapa? Hah? Kakak maklumi saya karena apa? Karena aku pernah Kristen deh. Kau memaklumin aku kenapa? Emang kau pernah Islam? Begini, kakak karena kakak nggak pernah mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kakak dulu aku itu deh. Dulu aku Yesus Tuhan. Iya, dulu ini aku tuh. Ini kerja aku dulu deh. Dengar bebek. Ini kerja aku dulu ya. Haleluya, Yesus Tuhan kita sang juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kau hadir tengah-tengah kami. Itu aku dulu kayak gitu deh. Terima kasih. Dulu ku akui Yesus itu Tuhan. Dulu ku tuhankan Yesus itu. Pada akhirnya aku sadar. Di mana kesadaranku? Karena kakak Yesus. Aku tunggu dulu. Kau nanya kan? Di mana kesadaranku? Yesus berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai. Yesus berdoa kepada siapa? Itu jadi pertanyaan deh. Itu yang membuat aku sadar. Yesus berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai. Yesus berdoa sama siapa deh? Jawab. Jawab deh. Enggak, soalnya di Kristen enggak disuruh jawab deh kan? juga katanya lah. Karena
Di Kristen itu wajib harus mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia tidak mengakui, wajib di mana datanya? Di mana datanya wajib mengakui Yesus itu Tuhan? Di mana datanya? kalau kita tidak mengakui Tuhan itu adalah Yesus itu bukan Tuhan, nggak mungkin lah kita jadi Kristen, Kak. Kan yang kita sembah Tuhan. Iya, Tuhan yang mana kau sembah? Lalu doa Bapa kami itu gimana, deh? Doa Bapa kami tidak ada di situ ada kata Yesus, deh. Kalau kita kembali di situ, kita kembali lagi kan udah bilang tadi Bapak itu dan Kok kembali? Jangan kembali ke situ. Jadi kembali kemana kita nih kalau nggak kembali ke doa Bapa kami? Jaga Pancasila, kakak mualaf, paham saya maklumi. Iya. Ya. Karena saya itu mualaf karena Yesus berdoa semalam-malam di Gunung Sinai. Nah, Yesus ini berdoa sama siapa, Dik? Coba kau jawab dulu. Yesus berdoa sama siapa? Di situ dia berdoa sama siapa? Nah, aku nanya, kok malah nanya? Kan kalau kakak tahu dia, Aku nanya kau, kok malah nanya aku? tahu dia berdoa di Gunung Sinai, berarti kakak udah tahu dia berdoa sama siapa? Dia berdoa sama siapa, Dek? Dia berdoa sama siapa? Dia berdoa sama Bapa. Berarti Tuhan itu adalah Bapa. Matius 11:25. Oke, Bapak. Yesus berdoa semalam di Gunung Sinai. Apa doa Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi. Berarti siapa Tuhan itu Bapa? Yesus aja berdoa. Masa aku berdoa sama Yesus? Yesus berdoa sama Bapa. Masa aku berdoa sama Yesus? Pantesan lah waktu di Kristen doa aku gak terkabul, deh. Rupanya aku salah berdoa. Pantesan ya waktu di Kristen doa aku gak terkabul. Gimana terkabul? Orang aku berdoa sama anak orang. Pesan dia datang kedua kalinya, kembalilah sebelum kau dihakiminya. Siapa kembali, Dek? Siapa kembali? Kembalilah ke jalan yang benar. Justru kau yang kembali ke jalan yang benar, Dek, bukan aku, Dek. Hah? Berkata dan Yesus, emang kau kira Yesus itu datang untuk kau? Hah? Kalau dia Emang kau datang, kira Yesus itu datang untuk kau? Yesus datang Hah? untuk, kalau dia datang kedua kalinya dia datang untuk menghakimi. Enggak, emang kau kira Yesus datang untuk kau? Jelas. Hah? Jelas. Oh, di mana ayatnya, Dek? Kalau dia datang kedua kali dia datang untuk Di menghakimi. mana ayatnya, Dek? Nih ya, Matius 15 nomor 24 kau baca. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kau umat apa, Dek? Baca Matius 15 nomor 24. Aduh kakak. Aduh Kak, baca dulu deh Matius 15:24, baca. Baca, tadi kau bilang Yesus datang untuk kau. Coba aku baca Matius 15:24, Dek. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel. Nah, kau umat apa, Dek? Kau umat apa? Umat Tuhan Yesus. Hah? Di mana datanya Kristen di umat Tuhan? Di mana datanya kalian itu umatnya Yesus itu di mana datanya? Di mana? Di mana-mana kak. Kalau Di dia mana-mana, coba di mana-mana itu, coba sebutkan di mana-mananya, di mana-mana. Coba sebutkan di mana-mananya, di mana? taruhlah di Indonesia aja. Wajib. Oh, di Indonesia? Dia, Oh, di Indonesia? dia meyakini bahwa Tuhan itu adalah Yesus, berarti otomatis itu adalah Kristen. Kalau kau tanya mana datanya, udah jelas di situ. Di mana-mana pun, di dunia manapun, kalau dia mengikuti Tuhan Yesus berarti agamanya Kristen. Nggak semua Kristen itu menuhankan Yesus, deh. Bahkan ada Kristen mengatakan Yesus itu utusan. Nah, lalu kenapa bisa dituhankan? Karena imani saja. Enggak iman. Karena imani saja, itulah dia. Nggak semua deh Yesus itu, nggak semua Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Ada orang Kristen mengatakan Yesus utusan. Hanya saja imani saja menuhankan anak orang.
Hmm. Begitu. Tapi gini deh, kamu tuh ya, doktrin dogma kamu tuh ya, jelas tadi aku bacakan Matius 15:24, Yesus itu datang ke orang Israel, dan kau malah menyuruh aku bertobat, yang menuhankan anak orang kau, kok aku pula juga bertobat. Dan kau juga sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia, hanya saja dituhankan oleh orang Kristen. Kayak mana ceritanya manusia dituhankan oleh orang Kristen? Dan kau juga mengatakan orang Kristen itu semuanya menuhankan Yesus. Tuhan itu Kalau menjadi manusia, Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kakak. Tuhan, Bapak menjadi manusia. Tuhan, udah intinya kak. Iya, ya kan yang Tuhan itu siapa? Tuhan itu kan Bapak kan? Ya. Nah, berarti Bapak menjadi manusia. Betul. Tuhan itu. Mana datanya? Di mana datanya Bapak jadi manusia? Kalau bicara soal data, Nggak apa, kalau bicara soal datanya hilang. Hilangnya deh, dimakan si Paulus. Datanya hilang dimakan si Paulus. Memang parah si Paulus ini, data pun makan sama dia. Mana datanya? Coba. Di mana datanya Bapak menjadi manusia? gak ada data Bapak menjadi manusia. Nah, gak ada datanya. Lalu kenapa kok berani berasumsi seperti itu? Lalu kenapa kok dia berani berasumsi seperti itu? Hah? Dek, aku kasih tahu ya. Kau tahu nggak? Kalau kau bilang Tuhan jadi manusia, tahu kau Pak? Mana lebih hebat? Tuhan kau apa Ultraman? Tidak ada yang mustahil. Kan bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Iya, tidak ada yang mustahil. Aku nanya, mana lebih hebat? Tuhan kau apa Ultraman? Ya jelas Tuhan lah. Jika ku tanya, enggak lah, Ultraman lah lebih hebat. Nih, Ultraman pada saat ada keributan, ada monster. Pada saat ada monster, itu Ultraman datang langsung dari langit, nih. Langsung dibasminya Ultraman ini, dimatikannya Ultraman ini. Nah, sementara Tuhan kau mau jadi manusia, untuk nebus dosa jadi manusia dilahirkan. Ultraman aja nggak harus dilahirkan loh, Dek. Ultraman untuk membunuh monster-monster dia nggak harus dilahirkan. Nggak perlu dia dilahirkan. Tiba-tiba dia datang dari langit. Lalu setelah selesai pekerjaannya membasmi monster-monster, dia pergi lagi ke langit. Nah, ini ada katanya Tuhan mau menebus dosa manusia. Masa mau jadi manusia dilahirkan? Kalau kita nih Tuhan ini, Dek, Tuhan nih, kalau Tuhan ya, nih Tuhan, misalnya lah Tuhan itu, misalnya aku banyak dosa banyak dosa, aku cukup berdoa, Dek. Nggak harus Tuhanku jadi manusia dilahirkan, nggak harus. Aku cukup berdoa kepada Bapa di surga, Bapa kami. Daripada saya berdoa kepada Tuhan yang tidak terlihat, kan aneh. Oke. Tuhan yang tidak terlihat, emangnya Bapak terlihat, Dek? Enggak, Bapak terlihat nggak? Udah jelas di situ. Yesus itu Bapak itu sendiri. Di mana datanya Yesus adalah Bapa? Bapak itu terlihat nggak? Enggak, Bapak itu terlihat nggak? Coba baca Yohanes 5:37, baca. Daripada saya berdoa kepada Tuhan yang tidak baca Yohanes 5:37. Saya berdoa kepada Baca Yohanes 5:37. Enggak, kau baca dulu Yohanes 5:37, baca. Baca Yohanes 5:37. Oke, malu kau bacanya. Udah, aku bukainnya deh ya. Kita lihat, apakah Tuhannya Yesus kelihatan? Apakah Bapa di surga kelihatan? Kita lihat. Jadi ya, Yohanes 5:37 kita buka, saudara-saudara. Kita lihat, apakah Bapa itu kelihatan? Apakah Tuhan itu kelihatan? Ini ya. Gini dulu Kak. Enggak, udah ini kubacakan aja deh. Ini aja baca biar kau pinter deh ya. Nih Yohanes 5:37, saudara-saudara, ingat ya kata Yesus. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Nah, jelas ini ayat ini Yesus utusan ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarnya, Uma. Suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jelas. Kan itu Bapak kan? Dah, jelas ayat ini ya. Jelas ini ya.
Bapa Berarti- yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kelihatan. Nah ini, berarti bagaimana dengan Tuhannya Yesus? Hah? Bagaimana dengan Bapa? Bapa juga tidak terlihat, deh. Oke. Hah? Bapa juga tidak terlihat. Jangankan rupanya, suaranya pun nggak kedengeran. Bisa saya bantah, Kak? Iya bantah, memang kalian tukang bantah Bible, bantah lah, bantah. Bantah lah apa, bantah. Kan saya menyembah Yesus kan. Yesus itu menampakkan diri kan. Berarti Bapak ini, Bapak ini bukan Tuhan. Saya kan menuhankan Yesus. Yang udah Iya berarti Bapak datang ke bukan dunia Tuhan. kan. Itu terserah. Kan Oh, saya itu menuhankan terserah. manusia. Ada saya berdoa tidak terlihat. Saya berdoa ya langit, berilah saya uang. Ya Tuhan. Berilah saya kesembuhan langit. Jadi saya berdoa kepada itu daripada saya berdoa kepada yang tidak terlihat, Kak. Kan Tapi kamu sadar gak nih? Perkataan itu barusan sama aja kau menghina Tuhanmu Yesus. Yesus Iya. berdoa kepada yang tidak terlihat. Dia menertawakanku, tapi dia gak sadar dia menertawakan Tuhannya. Yesus juga berdoa kepada yang tidak terlihat. Yesus berdoa kepada yang tidak terlihat. Yesus meminta ampun kepada yang tidak terlihat. Yohanes 5:37. Kau menertawakanku sama aja kau menertawakan Tuhanmu. tapi saya berdoa kepada yang terlihat kan, kepada Tuhan Yesus. Iya. Tanya berarti kau berdoa kepada siapa? Yang tidak terlihat kan? Kepada Tuhannya Yesus. Yesus kan punya Tuhan. Tuhannya itu loh aku berdoa. Iya. Mana datanya? Kalau kau berdoa kepada Yohanes Bapa. 5:37 loh. Enggak, jangan bawa Bible. Kan ketuhanan Kok Kakak. mau Bible? Enggak, pengajaran Kakak lah, Tuhannya Kakak. Betul di Pengajaran situ. apa? Mana di dalam pengajaran agama Kakak kalian disuruh berdoa kepada Bapa. Bukan Bapa Tuhan kami, Allah Tuhan kami. Yang tidak terlihat. Nah, kami tidak ada berdoa kepada Bapa Allah. Kan tadi kau bilang lebih baik kan, berarti kan Allah kami kan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Nah, Yesus juga berdoa kepada yang tidak kelihatan. Berarti kalian mengikuti Tuhan Yesus. Baca Yohanes 5:37 loh. Yesus Berarti- berdoa, kau menertawakan kami. Dia benar. Kamu menertawakan kami karena kami berdoa kepada yang tidak kelihatan. Sama aja kau menertawakan Tuhanmu sendiri. Berarti Kau menertawakan Tuhanmu sendiri loh. Tuhanmu berdoa Berarti- kepada yang tidak kelihatan. Berarti Kakak mengikuti Tuhan Yesus yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada yang tidak terlihat. Berarti Iya Kakak juga. jelas. Berarti Iya. Kakak mengikuti Tuhan Yesus. Iya mengikuti, bukan menuhankan longor sakit. Iya, kami mengikuti Yesus, bukan menuhankan Yesus. Longor kali malah ketawakannya. Memang sakit loh ya. Iya, kami mengikuti Yesus. Iya, kami mengikuti Yesus. Kami mengikuti Yesus, bukan menuhankan Yesus. Kau menertawakan Tuhanmu sendiri. Udah, apa yang diajarkan Yesus? Yesus melakukan sunat. Kami orang Islam sunat. Kalian ada sunat gak? Kau sunat gak? Kau sunat gak? Sunat. Kau sunat gak? Kau sunat? Ya. Nah, Yesus mengajarkan kami berdoa kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kau berdoa kepada siapa? Enggak, oke. Iya. Suruh di mana di dalam- Yesus menyuruh mengajarkan berdoa kepada Tuhan yang sesungguhnya. Siapa yang melakukan kami? Kau berdoa sama siapa? Oke, dulu, Pak. Kalian mengikuti. Kakak bilang tadi Kau berarti berdoa sama siapa? Karena yang Kau berdoa terlihat. sama siapa? Karena yang Kau berdoa terlihat sama siapa? Tuhan Yesus. Saya nggak Siapa berdoa yang sama ngajarkan kau berdoa kepada Yesus? Siapa yang ngajarkan kau berdoa kepada Yesus? Siapa? intinya Kak, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Siapa yang Mengajarkan- nyuruh? Gak usah pakai intinya. Siapa yang nyuruh kau berdoa kepada Yesus? Siapa? Intinya apapun yang saya minta Gak saya usah pakai intinya. Aku nanya siapa yang menyuruh kau berdoa kepada Yesus? Itu pertanyaanku. diri Siapa yang sendiri. menyuruh kau berdoa kepada Diri Yesus? sendiri. Yesus. Diri sendiri. Ya memang kau longor. Berarti kau tidak mengikuti Yesus. Berarti kau tidak mengikuti Yesus kan?
Oke, saya sekarang bertanya boleh? Berarti kau tidak mengikuti Yesus kan? Saya mengikuti Yesus. Nah, yang mengajarkan untuk berdoa kepada Yesus siapa kalau kau mengikuti Yesus? Siapa yang menyuruh kau? Yang mengajarkan berdoa kepada Yesus siapa? Diri saya sendiri. Nah, siapa yang nyuruh? Siapa yang ngajarin? Diri kau sendiri kan? Berarti kau tidak mengikuti Yesus. Emang ada Yesus mengatakan, kalian berdoa, doa kepadaku, ikuti diri sendiri. Ada Yesus mengajarkannya? Nggak ada, intinya diri sendiri. Ya sudah. Oke, Tadi saya kau tertawakan Tuhanmu. Sekarang astagfirullahaladzim. Silakan bantah, dibantah. Ada dalam ajaran kakak, kalian kakak bilang tadi kan, kalian mengikuti seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, berdoa kepada yang tidak terlihat. Oke, di mana dalam kitab orang kakak kalian mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak ada Yesus dalam Al-Quran Kakak bilang tadi. Tidak ada. Kenapa kamu tadi? Kami mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, apa yang dilakukan Yesus Ada nggak dalam kitab kalian? Atau dibuat-buat aja? Longor lah ya Allah. Nih, Yesus melakukan apa? Yesus melakukan apa? Berdoa kan? Berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? Tuhan yang sesungguhnya. Siapa sekarang yang berdoa kepada Tuhan yang sesungguhnya siapa? Gimana? Yang berdoa kepada Tuhan yang sesungguhnya siapa sekarang? Siapa? Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim. Yang berdoa kepada sini di dunia ini, yang berdoa kepada Tuhan yang sesungguhnya siapa? Kakak bilang tadi kalian mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, berdoa kepada yang tidak terlihat. Iya. Sekarang siapa yang berdoa kepada yang tidak kelihatan siapa sekarang ini? Enggak, di mana dulu dalam kitab kakak? Kayak aku nanya sama kau, siapa yang berdoa yang kepada tidak kelihatan itu siapa? Yang berdoa kepada tidak kelihatan siapa sekarang? Gimana? Yang berdoa di sini susah kali ya. Yang berdoa kepada sosok yang tidak kelihatan, Kristen apa Islam? Saya nggak membawa-bawa agama. Saya nggak mau. Ini kita bahas agama dari tadi. Iya, bahasa agama. Ini dari tadi kita bahas agama. Kok nggak mau agama? Saya nggak pernah membawa agama kakak. Kalau kakak ini berarti dari tadi kita bahas agama. Tapi agama kami kan, kakak tadi bertanya-tanya kepada agama kami. Saya nggak bertanya kepada agama. Saya nggak membawa Islam kan. Saya ulangi nih pertanyaannya. Oke, yang berdoa kepada yang tidak kelihatan kau apa saya? Tetangga sebelah. Nggak berani kau ngomong kan? Nggak berani kau kan? Yang ini kan saya nggak bawa tetangga loh, saya nggak bawa tetangga. Yang berdoa kepada yang tidak kelihatan kau apa saya? Kebetulan kak ada agama. Susah kali dia jawab. Kebetulan ada agama. Saya ulangi lagi ya Anwar. Yang berdoa kepada yang tidak kelihatan kau apa saya? Kakak. Nah, Yesus berdoa kepada yang tidak kelihatan. Berarti saya mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Nah, apa yang kau lakukan berdoa kepada Yesus? Siapa yang ngajarin? Jadi nggak usah kau tanya tentang Al-Quran. Sementara jelas kau sudah mengatakan yang berdoa kepada kelihatan itu saya. Berarti orang Islam. Yesus juga berdoa kepada yang tidak kelihatan. Berarti kami melakukan apa yang Yesus lakukan. Lalu kau berdoa kepada Yesus, siapa yang ngajari? Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau kalian mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kenapa Aku nanya siapa yang ngajari? Kenapa kalau kalian mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kenapa harus mualaf? Aku nanya siapa yang ngajarin kau berdoa kepada Yesus? Kalian mengikuti apa yang seperti sunat tadi. Kenapa lari di suburhaka? Kenapa enggak? Kalau kalian mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kenapa enggak tetap di Kristen aja ya Tuhan? Di nongor, di Kristen pula lagi. Astagfirullahaladzim. Memang makan obat lah kode. Kalau mengikuti kan Yesus, kenapa enggak bertanya? Enggak
nggak Kristen aja memang sakit tuh deh, dalam sakitmu. Berarti kalau nggak Justru kalau mengikuti Yesus, kenapa nggak di Kristen aja? Justru nih deh, justru Yesus tidak mengenal orang Kristen, itu satu. Kedua, Yesus juga tidak menjanjikan surga bagi orang Kristen, itu dua. Ketiga, Yesus tidak mengenal orang Kristen. Ngapain aku bertahan di Kristen? Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus berdoa kepada Tuhan Yesus sesungguhnya. Sementara ajaran Kristen berdoa kepada Yesus, longor. Kok suruh pula aku bertahan di Kristen, sementara ajaran Kristen menyuruh berdoa kepada Yesus, sementara Yesus menyuruh berdoa kepada Tuhan Yesus sesungguhnya, dan itu dilakukan oleh orang Islam. Makanya aku pindah ke Islam, karena apa yang dilakukan Yesus itu dilakukan oleh orang Islam, bukan Kristen. Udah. Oke. Yesus berpuasa. Siapa yang mengajarkan puasa? Bapa mengajarkan, menyuruh umatnya, hamba-hambanya berpuasa. Yesus berpuasa. Dan Yesus pada saat dia berdoa, dia membasuh tangannya. Siapa yang melakukan ini? Islam. Pada saat Yesus berdoa, dia menanggalkan tangan ke langit. Siapa yang melakukan ini? Islam. Ngapain aku ke Kristen? Orang Kristen berdoa kayak gini, orang Kristen doa kayak gini, tak siapa yang ngajarin? Gak tahu aku. Sementara orang Islam berdoa begini, menanggalkan tangan ke langit. Disuruhnya pula Kristen. Dalam sakitmu deh. Kalau kalian mengikuti kakak bilang tadi, mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, berdoa kepada yang tidak terlihat, kenapa enggak kakak ikuti cara berdoa Tuhan Yesus? Kan waktu berdoa Tuhan Yesus, dia melipat tangan kayak gini. Mana datanya? Yesus menanggalkan tangan ke atas langit. Menanggalkan, bukan begini. Yesus menanggalkan tangan ke atas langit. Ya, aku bawa datanya ya. Mana datanya Yesus ngajarin doa kayak gini? Mana? Cuma bukan datanya. Mana dulu datanya yang kayak gini? Mana datanya? Mana datanya Yesus ngajarin doa kayak gini? Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Enggak ada data, Kak. Kan ada di gambar-gambar Alkitab. Medata. Yesus berdoa kayak gini tangannya. Di mana datanya? Di mana datanya? Ada Di mana Alkitab. datanya? Ada Alkitab yang bergambar itu, Kak. Di mana datanya? Soalnya di sini enggak ada Alkitab yang bergambar itu. Mbak, Alkitab bergambar. Ada bagaimana Yesus berdoa. Dia berdoa kayak gini, enggak kayak gini. Gimana kakak? Yesus berdoa kayak Ya, gini. mana menanggalkan tangan ke atas langit ya? Mana Yesus berdoa itu? Mana juga datanya Yesus berdoa kayak gini. Ya, kau tunjukkan dulu datamu, tunjukkan dulu data mana Yesus katakan tadi. Nih, ya. Mana datanya? Jangan data dalam film aja ada. Mana? Ya. Mana datanya? Ada itu siarannya itu. Oh, siaran data lo, aku gak butuh siaran. Mana juga Yesus? Mana datanya? Kakak cari datanya, aku cari datanya. Iya mana? Juga Yesus berdoa dengan Siaran pula katanya. Film-film gak jelas di tweet. Ada bobot siaran di sini ya. Oke, mana juga datanya Yesus berdoa kayak gini. Iya, bawa dulu ya, bawa dulu. Iya, lagi ku cari nih, kakak cari juga. Gimana waktu dia gimana itu? Udah kau cari aja dulu, cari dulu. Oh, cari ke sini. Iya, mana datanya, Dik? Mana juga datanya, Kak? Ada lagi. Iya, baca. Iya, tuh dia. Sebenarnya belum dapat bacakan. Baca dulu. Kalau baca Lukas 22:41 itu dia Yesus bersujud. Yesus berlutut berdoa dengan sungguh-sungguh di Taman Getsemani. Ya. Tangan kayak gini, tangan Itu kayak gini. dia bersu. Nah, Tangan kayak yang gini. mengajari kalian berlutut gak berdoa? Kalian berlutut gak berdoa? Berlutut gak kalian berdoa? Berlutut. Berlutut. Enggak, Kak. Enggak. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Ada kalian berdoa berlutut di mana? Di mana? Di mana? Di gereja kalian ada. Di mana? Gini. Ada. Di Ada. mana? Ada sih, ada gerejanya Di itu. Kak. mana? Mana? Gereja.
gereja kami di Protestan di GPI kayak gitu Di berlutut. mana berlutut? Berlutut kayak mana? Gereja kami. Di mana? Ya di mana berlutut kayak mana? Mana berlutut kayak mana berlutut? Coba. Berlutut kayak mana? Gini kak, gini ini ya kak, kayak gini berlutut. Di mana? Kayak gini berdoa. Ya. Berlutut kayak gitu. Di mana ada Kristen gerejanya berlutut berdoa kayak gitu di mana? Gereja kami GPI. Ini di mana? Gereja GPI. Coba di mana? GPI, gereja GPI. Jangan Iya. sampai aku datang GPI kalau nggak ada bersujud gimana?